IS hardware ya gitu ya, industrial duct tape gitu, nggak nemu guys. Nah ini biasanya dipakai untuk pabrik, kebutuhan pabrik. Pemirsa, bahannya tebal. Kalau ini bahannya tebal banget. Nah kita lihat nih cara dia buka pintu. Noh, dia buka pintu tuh nggak pakai kartu akses guys. Siapa sih orang yang bilang Arya ini punya kelainan seksual yang pertama? Itu herannya, let's go loh gitu. Dia ditemuin gitu sambil dililit kepala, terus tangannya lagi megang-megang titit gitu. Terus ada peju di mana-mana. Ya itu kemungkinan terjadi. Itu ya ada. Maka kita harus percaya Pak sama CCTV itu bahwa tidak ada orang lain yang masuk kan. Udah nggak bisa ngelak lagi. Sebenarnya udah ada pelakunya, tapi Poyichi kita emang sengaja menyembunyikan. Berbah. Emang aneh banget kasus janggal ini ya, kasus diplomat Arya ini ya. Kayak kita semua sepakat deh, ini adalah kasus pembunuhan dan ada pelakunya. Tapi kenapa Poyichi ini sengaja banget mengarahkan seperti itu, ada oknum mungkin seperti diplomat kita tuh ngelilit kepalanya sendiri gitu. Nah, jadi kita akan bahas ya, kemarin kita udah bahas dengan kejanggalan-kejanggalan dari kamar Arya, dari jendela, dari penjaga kos, bahkan CCTV udah janggal banget. Nah, tapi guys, akan lakban kuning sekarang pun dibahas dan banyak banget temuan bukti-bukti ya, dimana nggak sembarang toko bisa menjual lakban kuning ini. Lakban kuningnya cuma dipakai di pabrik-pabrik. Dan memangnya diplomat kita tuh buruh pabrik punya lakban kuning. Nah, jadi kita akan bahas aja ke hal yang tersebut ya. Kebetulan Let's Go sudah cari ini lakban kuning ini ya, seperti banyak di komen bilang bahwa lakban ini juga bang gitu. Itu biasanya dipakai buat marka jalan atau dibuat di pabrik-pabrik gitu untuk kebutuhan-kebutuhan pabrik lah gitu. Nah, Let's Go cari di S Hardware ya gitu, yang sekarang namanya jadi Asko ya, untuk lakban kuning ini. Industrial duct tape gitu, nggak nemu guys. Yellow industrial duct tape itu nggak ada di S Hardware ya gitu. Adanya yang merah sama yang silver gitu. Electrical tape ada buat elektrik. Pokoknya lakban seperti Arya ini nggak ada. Karena Let's Go kan curiganya kemarin Arya itu sempat ke mall kan, dia beli baju, dia shopping gitu. Nah curiganya kan, oh berarti dia kalau memangnya beli lakban, kemungkinan besar dia beli lakbannya mungkin di S Hardware gitu, atau di ya toko-toko bangunan di mall lah gitu. Sekalian belanja shopping mungkin buat packing ya gitu. Tapi ternyata lakban ini tidak ada di toko-toko mall gitu loh. Nah, jadi kan berarti yang bawa lakban ini siapa nih? Pelaku kah? Soalnya kalau kita lihat ya, cara gaya eksekusinya ya, ini khas banget gaya eksekusi penyiksaan atau pembungkaman lewat pesan gitu. Berarti kan pelaku ini profesional di bidangnya, atau memang ada jasa penbun-bun bayaran gitu. Soalnya lakban ini katanya lakban yang paling rekat ya, beda sama lakban kuning yang Let's Go beli ini ya gitu. Ini sama sekali nggak ada pori-porinya itu. Memang benar-benar sesek gitu katanya lakban ini ya. Nah di sini juga ada beberapa ahli ya bahwa lakban ini memang sangat janggal kalau memang Arya punya kelainan seksual gitu. Oh ya, kita dengerin bareng-bareng ya. Nah ini biasanya dipakai untuk pabrik, kebutuhan pabrik gitu. Nah, berarti ini kan ada sesuatu yang memang disiapkan. Ini semua belum terangkum dengan jelas. Tapi dari lakban aja, ini bukan sesuatu yang digunakan untuk fetis tertentu. Jadi sampai saat ini saya merasa bahwa ini adalah stage bunuh diri pasca pembunuhan. Kira-kira warnanya seperti ini. Untuk bahannya kami tidak tahu persis. Pemirsa, bahannya tebal. Kalau ini bahannya tebal banget. Bayangkan tebal dan sangat lekat. Perekatnya tinggi sekali. Dan ini pernah nggak kita lihat dekat kita ada jual yang begini nggak? Ada? Ada, tapi kalau warna kuning, kami tadi jujur Mbak, nyari lakban warna kuning sulit. Ya. Mau di toko biru, toko merah sulit teman-teman. Kita dapatnya di online. Berarti yang paling banyak kalau di toko itu adanya apa? Coklat dan hitam. Nah itu dia guys. Jadi memang lakban ini, dan kebetulan Let's Go sebagai orang biasa ya, nggak pernah seumur hidup beli lakban ini ya. Let's Go pindah-pindah rumah juga, pindah kos juga gitu. Seumur hidup nggak pernah beli lakban seperti ini gitu. Untuk ukuran Arya yang mungkin akhir Juli ini dia akan pindah ke Finlandia, apakah dia membeli lakban ini untuk kemas-kemasin barang? Nah tapi kalau dia beli lakban ini, beli lakbannya di mana? Kan di mall nggak ada. Di S Hardware itu Let's Go cari di website nggak ada. Yang masuk akal ya seorang diplomat ya mungkin beli lakban yang biasa-biasa aja gitu, yang silver, biasanya Let's Go beli yang silver, itu yang merah gitu. Nah ini sangat terjadinya kejanggalan ya. Dan kalau dari CCTV-nya Arya ya, ini kita lihat sekali lagi ya gitu. Tadi kamarnya Arya itu nggak dikunci guys. Kita lihat sekali lagi. Jadi pas dia buang sampah, nih kita lihat ya, dia baru buka, dia buang sampah. Ini ada blind spot ya. Nah, terus ngambil sandal.
Dia masih, oh buka pintu lagi, dia mau buang sampah ya. Nah, pintunya kan ini kebuka nih. Oke, dia ditutup, dia jalan. Nah, dia tutup, dia jalan. Jalan. Ya, kita percepat aja ya. Ini dia balik ya, udah dari buang sampah. Bajunya pun masih kayak baju habis dari jalan-jalan kan, kita pakai kemeja. Nah, kita lihat nih cara dia buka pintu. Noh, dia buka pintu tuh nggak pakai kartu akses, guys. Nah, berarti pintunya ini itu nggak dikunci sama dia waktu dia buang sampah. Nah, ada kan beberapa hal orang yang curiga di sini, ada katanya CCTV diedit berapa detik ya, sekitar 10-20 detik gitu loh. Kalau nggak salah ya gitu. Nah, apakah di sini pelaku udah langsung masuk? Nah, ini pertanyaan kita semua ya gitu. Karena ini kan blind spot ya, gitu. Nggak kelihatan gitu, CCTV-nya ini nggak kelihatan gitu. Jadi nggak usah congkel jendela juga. Orang pintunya sama area nggak dikunci waktu dia buang sampah. Nah, ini pertanyaan kita ya gitu. Ini pertanyaan besar, let's go ya. Siapa sih orang yang bilang Arya ini punya kelainan seksual yang pertama? Itu herannya, let's go loh gitu. Apakah ini dari statement kepolisian? Apakah ini statement dari mana-mana? Nah, ini pertanyaan let's go ya. Karena kok bisa ada isu bahwa Arya ini punya kelainan seksual gitu. Bagi teman-teman yang bilang, Bang, di luar negeri banyak kok ada kejadian seperti itu. Ya itu kan di luar negeri, bro. Ini Indonesia. This is Indonesia, not USA. Indonesia gitu. Ya kejadian ini sangat super janggal gitu loh. Akan seksiologi Zoya Amirin ya. Nah, ini dari seksiologinya bilang nih bahwa sebenarnya ini itu bukanlah kasusnya Arya terutama ya. Diduga bukanlah fetis fantasi seksual. Kenapa? Kalau ini adalah asfiksiasi ya. Nah, asfiksiasi itu di mana kondisi ya, di mana orang itu kehabisan oksigen itu mencapai orgasme gitu ya. Karena harusnya Arya ini seperti yang Lesko bilang kemarin. Waduh, Lesko bukan ahli tapi instingnya banyak bener juga. Lesko bilang kalau dia ditemuin gitu sambil dililit kepala, terus tangannya lagi megang-megang titit gitu. Terus ada peju di mana-mana. Ya itu kemungkinan terjadi. Atau enggak pas ditemuin keadaan badannya itu lagi telanjang gitu ya, telanjang bulat gitu ya. Gitu. Tangan di perut atau di daerah-daerah kemaluan gitu. Ya berarti dia lagi sambil colai gitu untuk mencapai kenikmatan atau orgasme tertentu gitu. Sayangnya kan ini enggak ya, dia ditutupin selimut. Ini Lesko nggak tahu ya dia pakai baju atau enggak ya. Setahu Lesko sih karena nggak ada beritanya ya, kita simpulkan dia menggunakan pakaian gitu. Nah, nggak cuman itu guys. Sebenarnya si Arya ini kalau memang hobinya fantasi seksual ya, itu dia tuh punya luka-luka, kayak luka-luka di tangan gitu, jeratan-jeratan tali gitu. Atau bekas luka-luka dia main fantasi-fantasiannya di muka ya, lakban-lakbannya dia gitu, atau mungkin ya rambut-rambutnya rontok lah gitu, ada ketarik-ketarik lakban kan, apalagi lakban serekat itu gitu. Itu keanehan ya. Nah, kalau di sini seksiologis Zoya Amirin bilang kalau dia tuh affection, dia tuh senang ketika orgasmenya deket-deket sakaratul maut ya, gitu. Hampir sakaratul maut dia orgasme gitu dia. Para pelaku ini senang di tahap setengah-setengah sakaratul maut. Tapi yang mereka cari itu bukanlah kematian, melainkan kenikmatan dan kepuasan gitu. Jadi mereka tuh yang punya affection atau kelainan ya, itu tidak akan mungkin sampai gagal waktu melakukan kenikmatan ini. Karena menurut seksiologi ini pasti keselamatan yang utama gitu. Rescue itu yang utama. Soalnya beberapa pelaku ada yang demennya memang diikat gitu, ditutup mulutnya, habis itu ditutup hidungnya, tapi hidungnya biasanya itu nggak sampai full. Biasanya di hidungnya ditutup sampai segini aja. Nah, segini aja nih. Jadi memang ada udara sedikit-sedikit masuk ya. Oksigennya sedikit-sedikit masuk gitu. Terus kalau menggunakan lakban, berarti orang yang punya kelainan ini tuh udah pro, udah expert di bidangnya. Karena biasanya kalau orang yang baru-baru dia pakainya selendang dulu, untuk naik lagi jadi sabuk gitu, gesper sabuk, baru naik lagi jadi tambang, pakai tali tambang. Nah, katanya kalau orang udah pakai lakban itu udah tahapan paling expert lah, karena yang lakban, tali tambang, tali rapia itu udah nggak bisa memuaskan dia. Dia cari yang lebih memuaskan sampai benar-benar sakaratul maut gitu. Dia udah pakai tingkatannya udah tingkatan lakban. Nah, berarti kalau dia udah sampai di tingkatan lakban, fantasi seksualnya, berarti udah pasti dia punya luka-luka dari tali tambang, bekas-bekas ya, bekas-bekas luka lama ya, dari tali tambang, dari tali rapia, ya main-main seksual fantasi gitulah. Nah, tapi pertanyaan kita kan, ya masa diplomat, Arya Daru udah punya anak, udah punya istri, karir bagus, otaknya pinter, melakukan hal seperti itu? Udah Lesko bilang, kalau pengamen ngelem, kalau kuli bangunan ngelem gitu, sampai minum daun kecubung ya mungkin gitu. Orang ini habis belanja, apalagi dia kan habis belanja
capek, udah capek habis belanja, terus dia habis makan juga kan gitu. Misalnya Gojek makan perut kenyang gitu. Lagi kenyang banget nih, lilit lakban ya, males. Apalagi itu jam 10.30 guys. Udah mau tengah malam ya, pasti capek, ngantuk, mau bobo ya. Ya kalau pengen melakukan fantasi seksual ya kayaknya nggak di hari itu deh, kayaknya sih gitu. Menurut Lesgo kayaknya nggak di hari itu, capek guys, udah umur 30-an gitu. Emangnya harinya pengangguran? Kalau pengangguran ya mungkin dia malam-malam ngelakuin hal seperti itu ya gitu. Karena besoknya dia nggak kerja itu. Tapi dia bukan pengangguran dia guys. Dia diplomat coy gitu ya. Dari latar belakang ya dipikirkan lah gitu. Nah bahkan kecurigaan Lesgo nggak cuma sampai sana ya. Lesgo masih penasaran siapa sih penyewa kos di kamar sebelah Arya yang selalu diintipin sama penjaga-penjaga kos itu. Apakah dia penghuni misterius atau siapa gitu loh. Apakah ini penjaga-penjaga kos ini dikambing hitamkan sama pelaku yang memang profesional di bidangnya gitu. Karena kan dari lilitan kepala aja ya rapi ya katanya. Apalagi ini seluruh kepala ya. Pasti menurut Lesgo ya ini dilakukan oleh pelaku yang profesional. Tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin pelaku ini juga menyewa kosan di kamar itu ya gitu. Emang di lingkungan itu. Jadi dia tahu gerak-gerik kapan CCTV mati hidup, kapan sensornya mati hidup, lampunya, terus mana-mana aja yang blind spot, dia punya kartu segala akses kemana aja gitu. Nah, ke pintu-pintu. Nah, bisa jadi kan ini dugaannya ya. Karena yang sekali lagi, dari latar belakang pekerjaan, Arya ini diplomat. Apakah mafia bisa terlibat? Ya bisa jadi. Tapi yang lebih Lesgo kesalnya ya, kenapa sih kepolisian ya, kalau ini kita cari ya dari artikel ya, dari artikel Tempo, kan ya, selain itu tim dari Kompolnas. Kompolnas itu kan Komisi Kepolisian Nasional ya gitu. Juga akan mendalami rekam jejak psikologis korban, riwayat psikologis gitu. Itu adalah kunci untuk mengetahui penyebab kematian kasus ini, termasuk apakah kemungkinan korban melakukan lilitan terhadap dirinya sendiri. Nah, kenapa sih dugaan ya, kenapa sih Poichi? Bukan polisi ya, tapi Poichi gitu. Kenapa sih nyari banget gitu? Alasan Arya Daru ini mengikat palanya sendiri gitu loh. Kenapa sih nyari banget? Kita emang masih pengen cari banget apa sih alasan Arya Daru ini mengikat palanya sendiri? Apakah dia ada fantasi seksual ya? Kita akan dalami tuh fantasi seksual dia seperti apa gitu. Kenapa dia nggak lebih mendalami? Ini kayaknya nggak fantasi seksual nih, kita cari pelakunya aja lah gitu. Kayak hal ini sangat-sangat janggal nih, kita lebih fokus cari pelakunya daripada cari psikologisnya dia tuh kenapa gitu. Apakah dia punya fantasi seksual gitu? Kita nggak fokus ke sana ya, kita fokus cari pelaku dulu gitu. Kalau udah sampai kita nggak nemuin sama sekali pelakunya, mungkin kita bisa cari ke sana gitu. Ini kan seperti yang Pak Abi Manyu bilang kemarin ya. Ini mau diungkap apa dituntaskan? Kalau diungkap, ya semua kebenarannya diungkap. Tapi kalau dituntaskan, ya kita sebut aja lah Arya Daru lilit palanya sendiri. Kenapa ya? Alasannya karena seksual aja gitu, karena seksual gitu. Karena dia kelainan gitu. Nah aja deh, kita bilang aja dia lilit palanya sendiri karena dia kelainan seksual gitu. Siapa yang nyebarin berita itu pertama? Misalnya warganet Indonesia aja, warga bodoh seperti Lesgo aja, pas kasus ini keluar, nggak ada kepikiran Lesgo dia lilit palanya sendiri gitu. Buat orgasme itu nggak ada pikiran gitu. Langsung pikirannya pasti ada pelaku ini. Nah, seperti yang kita tahu kemarin ya itu kasus Mirna, kasus Pak Brigadir J gitu, kasus Dante, semua kan awal-awal tuh seperti ya, dugaannya seperti di framing ya, ini memang kecelakaannya si Dante tenggelam gitu, nggak bisa berenang. Ya Brigadir J ya polisi tembak polisi gitu, dia apa ya, dulu awal-awal ya, pas Brigadir J keluar itu awal-awal, pokoknya Brigadir J ini mengamuk lah gitu, dan Baradae itu dia menembak Brigadir J karena untuk melindungi gitu. Ujung-ujungnya bohong itu semua. CCTV-nya rusak gitu. Nggak aktif dari dulu. Ya ternyata semuanya udah diatur ya sama Oknum Poichi gitu. Kasus Vina PG Kulba, kita tangkap itu kuli bangunan. Kenapa kamu namanya beda gitu? Ada foto kondangan di rumahmu tuh. Ya kan kasus PG Kulba kan ya tuh. Kita tangkap aja dia. Buktinya nih foto kondangan nih, kuli-kuli bangunan, nggak ada kondangan. Wah, seperti itu ya gitu. Ternyata setelah netizen ikut turun tangan, bukti-buktinya nggak jelas, tolol. PG Kulba ya memang nggak bersalah. Ya seperti kasus ini udah jelas janggalnya, udah jelas banget, tapi dicari celah buat ini tuh dijadikan kasus untuk diri sendiri ya. Ini salah satunya ada video yang bikin Lesgo agak gitu, agak berinding gitu. Berinding, bukan berinding
horor ya, merinding kesel itu. Mengetahui siapa pelaku yang lain. Dari CCTV sudah tadi lengkap itu. Mulai dari kejadian H-1 tidak ada orang luar. Hanya itu aja. Tapi bisalah kita berandai-andai mungkin karena blank spot tadi Pak Ito tadi. Makanya saya tanya, ini CCTV ini ada nggak waktu jeda atau dipotong sehingga dihapus? Kalau selama 2 hari tidak ada, maka kita harus percaya Pak sama CCTV itu. Bahwa tidak ada orang lain yang masuk kan. Nah mestinya asumsi itu kita kesampingkan dulu. Tapi kita punya gambaran sepertinya yang beredar saat ini ada detik yang terpotong. Detik Pak, bukan menit. Tapi ada sekitar kalau tidak salah 20 detik. Kalau memungkinkan ada detik yang loncat bahasanya. Ya kalau cuma detik itu kan tidak memungkinkan orang masuk kemudian dihapus kan. Saya nggak ngerti ya lah. Makanya itu kita kan sekarang ini kan meraba-raba dari bukti-bukti yang tidak lengkap gitu loh jadinya. Jadi kembali ya Pak, untuk menentukan siapa itu tadi karena ini dari rekaman itu nggak ada. Ini ya itu perkiraan itu bisa disingkirkan dulu lah. Kita pakai kemungkinan yang lebih ada daripada alat bukti yang ada. Nah, jadi guys, jadi siapa ya bapak-bapak ini ya tuh? Nggak tahu loh, let's go. Let's go, malas juga nyarinya. Jadi ya dia salah satu orang yang ya kita harus percaya CCTV lah gitu, karena di CCTV ya orangnya nggak ada, ininya nggak ada. Ya mau nggak mau kemungkinan dari luar ada, ya mungkin ada pelakunya atau nggak ada, kita andainya teori liar kita ya gitu, jangan dikesampingkan dulu gitu. Bahkan dari TV One itu juga bilang ada kemungkinan 20 detik lah, detik yang lompat gitu. Terus bapak ini bilang, ya kalau 20 detik kan ya masa 20 detik orang bisa keluar terus menghapus CCTV dan bla 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 bla. Ya, ini sih menurut Lesko agak aneh sih, agak aneh menurut Lesko sih, agak aneh, bukan agak aneh, agak janggal gitu loh. Ya dia fokusnya mencari alasan Pak Arya Daru ini ngelakban dirinya sendiri ya gitu. Ya yang kemarin kita selalu bahas ya, dia dibilang GERD dan kolesterol gitu. Dan pertanyaan Let's Go ya, ini pertanyaan besar sih, semoga terjawab ya. Apakah keluarga atau istri ya terutama istri ya, apakah keluarga atau istri menerima pernyataan misalnya dari Poyici ya gitu, dari Ladusing misalnya, Poyici ini mengatakan maaf Bu gitu, suami Anda kita sudah periksa dan semuanya mengindikasikan dia ngelilit kepalanya sendiri karena dia ada kelainan seksual. Nah, apakah istri atau keluarganya menerima hal tersebut? Kalau menerima, oh gitu Pak, yaudah deh kita terima-terima aja. Nah, berarti tuh curiga banget nih. Kalau Let's Go sebagai istri, Let's Go nggak akan terima. Saya nggak terima, Pak. Ini pasti ada pelakunya, suami saya nggak mungkin gitu. Pasti ada orang yang ngelilit pala suami saya gitu. Nah, kalau istri atau keluarga bener-bener bersiteru ya, bener-bener membela ya, Arya Daru ini, bahwa dia yakin Arya Daru ini tidak mungkin ngelilit palanya sendiri, itu mungkin bisa dipastikan ya memang ini ada pelaku yang salah satunya istrinya mungkin tahu sebuah rahasia gitu. Tapi kalau istrinya atau keluarganya tiba-tiba dikasih tahu sama kepolisian ya Pak Arya lilit palanya sendiri gitu, terus mereka nerima aja, nah itu agak curiga gitu. Itu agak curiga ya itu. Keluarga manapun kalau ngelihat anggota keluarganya yang meninggoy dengan keadaan seperti Pak Arya Daru, Let's Go yakin nggak ada satu keluarga pun yang terima jika korbannya ini dibilang kelainan gitu. Nah, itu sih kesimpulan teori liar Let's Go ya. Nah, itu deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Ini adalah update terbaru ya. Coba kasih pendapat kalian pasti Let's Go baca-bacain ya, dan lihat juga di analisanya Let's Go ya. Thank you banget nih atas supportnya dari Sri Sultan kita 1801. Thank you banget atas supportnya Sultan Hongkong kita. Thank you banget. God bless you. Dari Dian Jogja. Woi, Dian Jogja. Thank you banget Dian Jogja supportnya. Itu deh guys yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link sampai di bawah ataupun dari Super Thanks ya. Kasih pendapat kalian dan analisa kalian tentang kasus ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.